Hai semua, jadi karena ada subscribers yang request, masih kurang jelas untuk video aku yang kemarin tentang regular divergence dan juga hidden divergence. Sekarang kita akan bahas untuk apa sih perbedaan dari regular divergence dan juga hidden divergence. Jadi pada intinya bagaimana cara membedakan bullish divergence dan juga hidden bullish divergence atau bearish divergence dan juga hidden bearish divergence. Oke, sebelumnya di sini aku mau teman-teman jawab ya. Kalian bisa tulis saja di komen apakah posisi Bitcoin hari ini. Jadi ini adalah chart dari Bitcoin USDT di time frame 1 hari. Jadi apakah Bitcoin di chart ini dia menunjukkan posisi hidden bullish divergence? Kalau iya, tinggal tulis saja di komen iya. Kalau enggak, tulis enggak. Jadi video ini aku buat ketika memang market lagi melempem ya. Jadi lagi sideways cukup panjang setelah kemarin kena dump sedikit. Sekarang kita masih sama-sama ingin tahu apakah Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya. Oke, langsung aja masuk ke inti videonya ya. Sekarang kita akan sama-sama bahas tentang regular divergence. Nah, secara umum regular divergence itu ada dua, teman-teman. Ada yang bearish, ada yang bullish. Regular divergence, baik yang bearish atau yang bullish, itu hanya akan muncul ketika terjadi pembalikan arah tren, baik dari bullish ke bearish ataupun dari bearish ke bullish. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu bullish dan bearish, jadi kalau bullish itu artinya uptrend, kalau bearish artinya downtrend. Jadi baik bearish divergence ataupun bullish divergence ini sama-sama powerful digunakan untuk mendeteksi adanya proses pembalikan arah ya. Nah, contohnya nih, misalkan market itu lagi uptrend ya. Market lagi uptrend, kemudian muncul pola yang namanya bearish divergence, itu teman-teman harus hati-hati. Karena itu adalah proses pembalikan arah. Dari naik ke turun. Dari trend bullish ke bearish. Nah, ciri-cirinya itu adalah pergerakan chart atau candlestick itu cenderung naik ya. Jadi grafiknya itu cenderung naik, membentuk yang namanya higher high. Tapi dari indikatornya itu justru mengalami pelemahan, mengalami penurunan, yaitu membentuk lower high, teman-teman. Nah, di sini aku jelasin dulu untuk teorinya. Nanti kita akan sama-sama praktek. Nah, kalau untuk yang bullish divergence itu adalah untuk menunjukkan pembalikan arah dari downtrend ke uptrend, dari market turun ke market naik. Untuk ciri-cirinya itu bisa dilihat dari grafik yang mengalami penurunan, jadi membentuk lower low. Tapi dari segi indikator itu akan menunjukkan higher low. Jadi kalau dilihat dari indikatornya itu cenderung naik ya teman-teman. Tapi dari segi chartnya itu malah mengalami penurunan. Jadi ini bisa dikonfirmasi sebagai bullish divergence. Tapi meskipun begitu, kedua divergence ini belum tentu akan menunjukkan efek kalau kondisi market itu nggak mendukung. Jadi nggak selalu ada bullish divergence, market pasti naik, ataupun sebaliknya. Nah, itu tadi pembahasan untuk regular bullish and bearish divergence. Sekarang kita akan bahas yang hidden bearish and bullish divergence. Nah, ini adalah poin pembedanya, yaitu hidden bearish and bullish divergence itu adalah tanda atau sinyal kalau akan terjadi proses kelanjutan dari tren yang memang sudah ada atau disebut continuation trend. Nah, contohnya ketika market lagi uptrend, jadi tren utamanya adalah uptrend, major trendnya adalah uptrend. Ketika teman-teman melihat adanya hidden bullish divergence, itu berarti adalah pola kelanjutan dari pola yang sudah ada, yaitu uptrend. Jadi bisa dibilang hidden bullish divergence ini adalah pola kelanjutan. Jadi berbeda ya dengan bullish divergence, yaitu pola pembalikan arah. Dan begitu juga ketika teman-teman melihat ada hidden bearish divergence. Jadi misalkan trennya memang lagi downtrend, market lagi turun, tren utamanya turun. Kalau teman-teman melihat ada hidden bearish divergence, itu berarti pola kelanjutan untuk turun. Jadi market kemungkinan akan lanjut turun. Jadi beda ya dengan regular bearish divergence tadi. Kalau regular bearish divergence kan ketika market uptrend, kemudian muncul pola bearish divergence, itu artinya pembalikan arah dari naik ke turun. Tapi kalau dari hidden bearish divergence itu adalah pola kelanjutan tren utama yang sudah ada. Nah, jadi tadi itu adalah poin utamanya ya teman-teman. Sekarang kita langsung aja masuk praktek. Kita pakai aplikasi TradingView di Android. Nah, pertama teman-teman nggak perlu bingung harus pakai time frame berapapun. Kalian bisa pakai time frame berapapun. Kalian bisa menggunakan sinyal dari indikator ini. Jadi indikator yang kalian bisa pakai itu adalah MACD, stochastic, ataupun RSI.
Jadi terserah, pilih sesuai dengan keinginan kalian atau kesukaan kalian. Kalian lebih nyaman yang mana? Pada intinya ketiga indikator ini sama-sama berfungsi kok. Nah, kemudian teman-teman harus paham kondisi yang namanya jenuh beli dan jenuh jual. Contohnya, ketika posisi indikator itu lagi ada di bawah, itu berarti kondisi jenuh jual ya teman-teman. Nah, buat lebih gampang, ini aku buat garis tengah deh. Jadi ini adalah garis tengah. Oke, anggaplah ini adalah titik nol ya. Tapi aku agak kesulitan sih mencapai titik nolnya. Jadi anggaplah garis kuning tengah ini adalah titik nol. Nah, sekarang teman-teman harus paham dulu apa itu titik jenuh jual dan juga jenuh beli. Ketika indikator itu berada di bawah dari garis tengah itu menunjukkan kalau adanya indikasi market itu sudah jenuh jual. Jadi market udah males untuk jualan. Artinya apa? Ketika market udah males jualan, artinya dominasi seller itu menurun. Dominasi buyer yang kemungkinan akan naik. Plus kalau kita pakai MACD itu akan ada golden cross atau crossover. Jadi pertemuan dua garis biru dan merah itu. Ketika ada pertemuan, di sana adalah sinyal sebenarnya. Nah, tadi itu adalah kondisi yang namanya jenuh jual. Sekarang ada juga kondisi yang namanya jenuh beli. Ketika indikator itu berada di atas, membentuk golden cross, itu berarti kondisi market lagi jenuh beli teman-teman. Jadi pada intinya market udah malas untuk beli. Kalau biasanya market malas beli, ya kemungkinan market akan turun. Nah, sekarang gimana cara untuk kita melihat bullish ataupun regular bullish divergence, regular bearish divergence? Ya salah satu caranya adalah dengan menggambar. Jadi teman-teman itu wajib menggambar. Kalian harus lihat chartnya, kemudian kalian gambar, kalian sesuaikan dengan indikatornya. Apakah sesuai, apakah enggak. Tapi misalkan kalau teman-teman memang masih bingung, silakan tulis aja di kolom komentar, ataupun kita punya grup diskusi di Telegram, silakan teman-teman feel free untuk join, cek aja linknya di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita akan coba sama-sama untuk menggambar. Jadi sekali lagi ini nggak butuh kepintaran, kalian jangan merasa minder kalau kalian masih belajar. Jadi ini bisa dilakukan siapapun, yang penting kalian punya aplikasi TradingView, bisa buka di HP ataupun di laptop. Ya kalau ada PC ya lebih bagus karena layarnya cenderung lebih besar. Tapi kalau punya perangkat seadanya ya pakai itu aja. Oke, di sini kalau teman-teman lihat, di sini memang ada pola yang namanya bullish divergence. Sekarang kita coba aja deh gambar di sini, masuk ke sini, masuk ke trend line ya teman-teman. Terus kalian gambar. Ini adalah kondisi di mana pergerakan chart turun ya, cenderung turun meskipun nggak turun ekstrim, tapi tetap aja namanya turun. Tapi kalau teman-teman lihat dari indikatornya itu naik teman-teman. Nah, seperti pembahasan kita yang tadi, kalau ini namanya adalah regular bullish divergence. Jadi ciri-cirinya itu adalah pergerakan chart atau grafik itu cenderung turun, tapi dari indikatornya itu naik. Jadi ini clear adalah regular bullish divergence. Dan itu dikonfirmasi dengan reaksi market yang langsung bullish setelah pola dari regular bullish divergence ini terjadi. Jadi market langsung berubah arah dari downtrend ke uptrend. Nah, apakah dari itu banyak orang yang berpikir kalau indikator ini sangat powerful untuk melihat pergerakan market. Teman-teman harus wajib tahu indikator ini karena ini bisa sangat membantu banget buat kalian. Nah, ini yang aku curigai adalah hidden bullish divergence. Jadi kalau dilihat dari pergerakan chartnya itu teman-teman misalkan tarik, itu pergerakan chartnya cenderung naik. Tapi kalau kita lihat dari indikatornya, sementara sih indikatornya itu cenderung turun teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat dari gambar dari hidden bullish divergence itu ada kemungkinan ya. Nah, meskipun begitu, kita harus melihat kondisi market juga. Jadi kita jangan ibaratnya kita berspekulasi ya. Ini adalah hidden bullish divergence juga. Tapi tandanya sudah ada, cuman kita harus menunggu dulu kemana market bergerak. Jadi semoga aja sih ini adalah pola yang hidden bullish divergence sehingga market bisa naik lagi. Sekarang kita akan mencari di mana terjadi pola yang namanya bearish divergence. Jadi contohnya di sini teman-teman, kalau kalian mau mencari bearish divergence itu carilah di puncak. Jadi setelah pola rally, kenaikan yang cukup lama terjadi, kemudian tiba-tiba muncul pola dari bearish divergence, contohnya kayak gini nih. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini aku gambar garis dulu. Jadi ini adalah pola dari bearish divergence, pola pembalikan arah dari uptrend ke downtrend. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, chartnya cenderung naik ya, membentuk yang namanya
higher high yang baru, tapi kalau dilihat dari indikator itu kok malah membentuk lower high, sorry. Jadi dari indikatornya justru membentuk lower high. Nah, ini harus menjadi concern atau menjadi tanda tanya, teman-teman. Jadi kenapa pergerakannya itu cenderung naik tapi indikatornya malah turun. Jadi teman-teman harus waspada jika ada kondisi seperti ini. Karena ini bisa jadi indikasi kalau market itu akan segera berbalik arah. Jadi jangan sampai kalian telat untuk take profit. Nah, beruntung banget sih teman-teman yang sudah melihat video ini dan kalian mampu mengaplikasikan ilmu dari video ini sehingga kalian akan terhindar paling nggak dari yang namanya nyangkut. Mungkin kalian akan mengalami loss, tapi kalau kalian sudah paham posisi-posisi seperti ini, maka kalian akan bisa exit dengan ideal ya, dengan profit tentunya. Nah, sekarang mari kita coba untuk melihat di mana ada hidden bearish divergence. Jadi hidden bearish divergence di sini aku sempat cari-cari juga di chart Bitcoin di time frame daily ini. Di sini kalau teman-teman perhatikan, ini ada indikasi terjadinya hidden bearish divergence. Jadi di sini kalau ditarik, ini cenderung agak turun. Jadi kalau dilihat dari pergerakan chartnya itu cenderung membentuk lower high. Jadi dia agak sedikit turun ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat dari indikatornya itu sedikit naik. Sedikit naik. Dan memang terbukti setelah muncul itu terjadi sedikit penurunan. Jadi adalah pola kelanjutan dari downtrend yang memang sudah ada. Oke. Jadi ini adalah pola dari downtrend. Kelanjutan dari downtrend yang sudah ada. Jadi kan sebelumnya market itu downtrend ya teman-teman. Terus tiba-tiba muncul lagi ada pola hidden bearish divergence. Sehingga market lanjut turun lagi. Meskipun memang turunnya itu nggak banyak, setelah itu tiba-tiba terjadi pola bullish divergence lagi. Jadi selang beberapa lama setelah pola hidden bearish divergence ini terjadi, ternyata muncul lagi pola yang baru di sebelahnya. Wow, ini pasti teman-teman yang mungkin exit itu harus entry lagi supaya nggak ketinggalan kereta. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan ada indikasi dari hidden bullish divergence ya teman-teman. Jadi pergerakannya itu cenderung agak naik, tapi dari indikator itu turun. Jadi ini adalah pola kelanjutan dari tren utama. Jadi tren majornya di Bitcoin ini adalah uptrend. Tren utamanya secara monthly itu adalah uptrend. Tapi kalau memang dipecah dari time frame harian itu cenderung ada uptrend, ada downtrend. Jadi kalau secara bulanan teman-teman lihat Bitcoin itu uptrend. Jadi kurang lebih gitu sih untuk cara membedakan bullish bearish divergence dan juga hidden bullish and bearish divergence. Jadi semoga setelah menonton video ini teman-teman nggak bingung lagi ya. Jadi misalkan kalau kalian masih punya pertanyaan, silahkan feel free untuk join di komunitas kami di Telegram. Itu linknya aku taruh di kolom deskripsi. Dan komunitas itu memang khusus untuk teman-teman yang mau belajar baik analisa teknikal ataupun teman-teman yang memang suka untuk sharing informasi. Kita bisa sama-sama belajar di grup tersebut. Oke, jadi jangan lupa untuk pertanyaan aku yang awal tadi, teman-teman bisa tulis ya jawaban kalian apakah kondisi Bitcoin hari ini itu adalah membentuk pola hidden bullish divergence. Jadi tren majornya adalah uptrend, kayak yang aku bilang tadi. Dan sekarang ini adalah pola kelanjutan dari tren bullish yang memang sudah ada di time frame yang lebih besar. Jadi jangan lupa untuk tulis di kolom komentar jawaban kalian. Akhir kata saya Andre, semoga bermanfaat.